juga. Halo guys, kami dari kelompok 107 Kuto Girang. Check it out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan memaparkan hasil analisis terkait Desa Kuto Girang yang merupakan lokasi KKN dari kelompok kami, yakni kelompok 107. Desa Kuto Girang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kuto Girang ini dulunya adalah salah satu wilayah dari Kadipaten Kerajaan Majapahit yang didirikan langsung oleh Tumenggung Wirasena. Kuto Girang sendiri memiliki arti kota kesenangan. Desa ini juga memiliki wilayah yang cukup luas, terdiri dari 6 dusun, yakni ada Dusun Kuto Girang, Dusun Gadon, Dusun Cetak, Dusun Kerapyak, Dusun Ororombo, dan Dusun Mendek. Dari ke-6 dusun itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dan juga memiliki potensi yang berbeda-beda. Selanjutnya, Desa Kuto Girang ini memiliki sarana prasarana dan juga beberapa fasilitas umum. Di antaranya adalah kantor balai desa yang terletak di Dusun Kuto Girang. Ada juga puskesmas pembantu atau pustu. Ada juga lembaga pendidikan yang terdiri dari 3 TK, satu SD, MI, dan 1 SMA, yaitu SMA 1 Ngoro. Kemudian pada sektor perekonomian terdapat beberapa UMKM. Yang pertama yaitu UMKM keripik singkong dan pisang. Dan yang kedua UMKM tas dan dompet. Selain itu, di Desa Kuto Girang ini terdapat pengobatan alternatif dan toga atau tanaman obat keluarga. Terdapat juga komunitas kandang yang bernamakan Joyo Mulyo, yang merupakan tempat dikumpulkannya ternak dari beberapa warga di Dusun Mendek. Tujuannya adalah agar penanganan limbah ternak bisa ditata dengan baik dan bisa dimanfaatkan sebagai pupuk. Sebagian dari wilayah Ngoro Industrial Park atau yang disebut NIP merupakan wilayah dari bagian administratif Desa Kuto Girang yang bertempatkan di Dusun Gadon. Beberapa perusahaan yang termasuk dalam wilayah Desa Kuto Girang antara lain yang pertama ada pabrik Aice, kedua pabrik Toyota, yang ketiga pabrik Santankara, dan yang terakhir ada PT Tempo. Selanjutnya adalah bagian analisis potensi, kelebihan, dan kekurangan Desa Kuto Girang. Beberapa kekurangan yang terdapat di Desa Kuto Girang yang menjadi permasalahan di Desa Kuto Girang itu sendiri adalah yang pertama, masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah sembarangan.
Jadi masyarakat itu masih enggan untuk membuang sampah pada tempatnya. Misalnya saja sambil berangkat kerja membuang sampah di tepi jalan seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah di beberapa titik di desa itu masyarakat belum menerima air secara langsung. Misalnya karena Kota Girang menerima air dari sumber mata air di gunung ya. Jadi PDAM-nya itu belum mengalir ke masing-masing rumah. Jadi ada beberapa rumah yang tidak menerima secara langsung. Nah, mereka hanya bisa mengambil air melalui timba atau ember seperti itu pada jam-jam tertentu di pipa induk. Jadi mereka membawa air dari tempat yang cukup jauh dari rumahnya seperti itu pada jam-jam tertentu karena air tidak selalu mengalir. Untuk yang mereka yang punya aliran secara langsung, mereka juga memerlukan sebuah wadah penampung air untuk bisa menampung air lebih banyak karena air itu tidak nyala setiap saat seperti itu. Lalu yang ketiga adalah masih adanya beberapa warga yang membuang kotoran di sungai dan tidak menggunakan kloset. Jadi masih ada beberapa ya yang mencemari sungai dan menjadi sarang kuman dan penyakit karena lingkungannya juga jadi tidak sehat seperti itu. Lalu yang terakhir adalah ketika hujan, beberapa tempat karena di desa Kota Girang ini sendiri banyak yang memiliki peternakan, jadi kadang itu airnya masih tercemar oleh kotoran hewan. Jadi ketika hujan itu airnya berubah warna seperti warna kotoran hewan seperti itu. Jadi ada salah satu inovasi dengan pembangunan komunitas kandang itu di Dusun Mendek itu. Jadi kandangnya dijadikan di satu titik sehingga kotorannya pun dikelola jadi satu. Jadi tidak mengalir mencemari lingkungan yang lain seperti itu. Itu adalah analisis potensi kekurangan ya. Lalu potensi kelebihan desa ada beberapa. Yang pertama, memiliki wilayah pertanian yang luas sehingga mayoritas penduduknya adalah berpotensi sebagai petani. Lalu yang kedua, hampir seluruh warga desa Kota Girang memiliki hewan ternak. Jadi hampir setiap rumah itu punya peternakan, minimalnya itu ayam atau bebek gitu. Tapi kebanyakan juga kambing dan sapi itu sangat banyak. Gitu. Terus yang terakhir adalah ada beberapa perusahaan atau pabrik seperti yang sudah dijelaskan tadi yang berada di wilayah administratif desa Kota Girang sehingga membuka lapangan pekerjaan yang sangat besar untuk warga sekitar. Untuk anak-anak yang fresh graduate seperti lulusan SMA itu bisa langsung daftar di situ karena lapangan pekerjaan terbuka lebar. Nah, mungkin itu saja analisis dari kelompok kami terkait desa Kota Girang itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.